Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7. Kembali lagi bersama saya Windia Lestiana dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Oke, sebelum belajar lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, di sini saya memiliki slogan belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu, belajar setelah dewasa bagaikan melukis di atas air. Ada yang tahu apa arti dari slogan tersebut? Oke. Kalau belajar di waktu kecil, itu ilmu yang kalian peroleh akan melekat selalu. Sedangkan kalau sudah dewasa itu akan cepat hilang, begitu ya anak-anak. Jadi kalian jangan malas untuk belajar. Selalu belajar dan membaca buku. Hari ini kita meneruskan pembelajaran yang kemarin tentang teks imajinasi. Kalau pembelajaran sebelumnya kalian hanya memahami tentang unsur-unsur dan pengertian teks imajinasi, untuk pertemuan ini materi tentang struktur dan kebahasaan dari teks imajinasi. Masih ingat apa itu teks imajinasi? Teks imajinasi adalah teks hasil rekaan, khayalan dari pengarang. Gitu ya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk presensi, tulis nama kelas dan tulis kehadiran. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah 3.4 dan 4.4. 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar, dan menyajikan gagasan dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Oke, kita langsung saja untuk mempelajari struktur cerita imajinasi. Struktur cerita imajinasi itu ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Untuk orientasi itu berisi tentang pengenalan tokoh dan pengenalan latar. Tokoh itu pemain dalam sebuah cerita, aktor. Sedangkan latar kan bisa berupa tempat, waktu, dan suasana. Itu untuk orientasi atau awalan. Sedangkan untuk komplikasi itu berisi tentang konflik dari sebuah cerita, konfliknya, permasalahan. Lalu setelah komplikasi ke resolusi atau penyelesaian akhir. Nah, agar kalian lebih paham, perhatikan ini. Oke, struktur yang pertama tentang orientasi atau pengenalan cerita. Untuk orientasi atau pengenalan cerita, itu yang dibahas tentang penokohan, latar, maupun bibit-bibit masalah yang dialami tokoh utama. Di sini masih awalan, jadi penulis atau pencerita itu masih mengenalkan tentang tokoh, latar, maupun bibit-bibit masalah yang mungkin akan ada di dalam sebuah cerita. Struktur yang kedua adalah komplikasi atau puncak konflik. Nah, di dalam komplikasi ini penulis itu mulai menggambarkan permasalahan yang dialami oleh tokoh utama. Permasalahannya tentang apa? Sesuai dengan tema cerita tersebut. Dan struktur yang terakhir adalah resolusi atau biasa disebut penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Di sini sudah ada untuk resolusi, itu tentang penyelesaiannya. Bisa happy ending atau sad ending, atau biasanya penulis itu menggantungkan cerita diakhiri dengan
digantung ceritanya. Jadi pembaca itu bisa berimajinasi sendiri tentang akhir cerita tersebut. Itu untuk struktur dari teks imajinasi. Nah, di sini saya mempunyai contoh teks dan strukturnya. Teksnya, contoh teks ini, contoh teks sama dengan teks pada pertemuan sebelumnya. Judulnya Bayangan dalam Cahaya. Di sini itu diawali dengan orientasi. Orientasi tadi kan pengenalan. Dari contoh ini bisa kalian lihat bahwa orientasinya itu tentang pengenalan cerita, pengenalan latarnya. Latarnya tentang ini kondisi di suatu daerah. Cuaca berubah seketika ketika terlihat kilatan cahaya berbenturan satu sama lain. Nah, ini kan latarnya berarti tentang kondisi. Angin kencang yang terus menghantam diselingi debu-debu bertaburan dengan kencangnya. Itu ya. Ini yang menonjol adalah latar suasana. Lalu yang kedua ini ada komplikasi permasalahan tadi. Permasalahan yang tergambar dari cerita ini adalah tentang seorang anak yang mendengar bunyi geledek tadi. Lalu ada bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang. Nah, itu komplikasinya. Bisa kalian baca. Mungkin kamu hanya ketakutan mengalami kejadian alam dahsyat ini, ujar kakak itu sambil tersenyum. Selama berjalan menuju rumah, Jozu terus memikirkan bayangan apa yang keluar dari kilatan cahaya tadi. Ia termenung berjam-jam di kamar sambil membalik-balikkan buku untuk mencari tahu bayangan apa yang dilihatnya tadi. Ini masih komplikasi permasalahannya tentang itu. Nah, ini juga esoknya hari adalah ulang tahun Jozu yang ke-14. Dia hanya merayakannya bersama kakek dan neneknya yang sudah tua. Dalam perjalanan menuju sekolah, ia merasakan hal aneh pada dirinya. Dia bisa berteleportasi secepat guntur tanpa ia sadari, dan tubuhnya bisa mengeluarkan kelebatan guntur yang berbahaya. Ketika menyusuri jalan Aumi, dia didatangi bayangan yang hadir dalam mimpinya. Bayangan itu memberitahu siapa ia sebenarnya. Bayangan itu masuk dalam diri Jozu dan membuatnya menjadi lebih bersemangat dan kuat. Setibanya di rumah, tiba-tiba tangannya bergerak sendiri ketika melihat vas bunga akan jatuh ketika disenggol kucing. Dia langsung pergi ke kamar dan berdiri di depan kaca dan menanyakan kepada dirinya sendiri tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Dengan samar-samar, Jozu mendengar ada orang yang berbicara kepadanya. Ia adalah sosok bayangan yang telah masuk pada dirinya. Dia menjelaskan pada Jozu tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Ini masih komplikasi atau permasalahan yang dialami tokoh utamanya. Tokoh utamanya siapa sih? Tokoh utama dalam cerita ini adalah Jozu. Nah, tadi komplikasinya itu tentang itu, tentang seorang anak yang mendengar geledek dan melihat bayangan. Dia itu merasa heran. Itu tentang kejadian-kejadian yang dialaminya. Tetapi orang lain tidak percaya. Dia juga bermimpi kalau dia didatangi oleh bayangan tersebut, didatangi oleh seorang ninja, dan ternyata dia adalah keturunan ninja. Nah, itu untuk komplikasi. Terus diakhiri dengan resolusi atau penyelesaian akhir. Apa sih penyelesaian akhir dalam cerita ini? Bisa kalian baca. Setelah mengetahui dia memiliki kekuatan super, ia bertekad untuk memperbaiki negerinya dari ancaman bahaya para penjahat. Namun, untuk menjaga dan melindungi orang-orang terdekatnya, ia harus merahasiakan identitasnya. Selama berhari-hari, ia mendesain kostum yang nyaman dan cocok untuknya. Setelah lelah menggambar selama berhari-hari, ia menemukan kostum yang pas dan fleksibel untuknya. Ia menamakan dirinya The Thunderstorm atau si pengendali guntur. Untuk menutupi wajahnya, ia menggunakan masker layaknya ninja pada mulutnya, dan di punggungnya terdapat huruf T yang dihiasi petir di sekitarnya. Nah, bisa kalian pahami untuk resolusi atau akhir cerita ini, akhirnya apa? Si tokoh utama, si Jozu itu dia menerima kalau ternyata dia memiliki kekuatan super. Lalu ia ingin bertekad untuk memperbaiki negerinya.
Dia ingin menjadi superhero. Akhirnya dia mencari kostum, mendesain kostum yang nyaman dan cocok untuknya. Dia mendesain sendiri yang cocok. Lalu dia menamakan dirinya The Thunderstorm atau si pengendali guntur. Begitu ya anak-anak. Itu tadi tentang contoh teks imajinasi beserta strukturnya. Itu untuk struktur. Kalau ada yang masih bingung, belum dipahami, bisa tanya ke guru mapelnya, ke saya, bisa WA. Itu tadi untuk struktur. Sekarang yang kedua adalah ciri kebahasaan cerita imajinasi. Seperti teks-teks sebelumnya, teks imajinasi juga memiliki ciri-ciri kebahasaan, kaidah kebahasaannya ya, sebagai ciri dari teks imajinasi itu. Yang pertama adalah konjungsi urutan waktu, konjungsi atau kata hubung. Konjungsi urutan waktu yang biasa digunakan untuk cerita imajinasi ini ada beberapa. Di antaranya adalah kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhir, dan lain-lain. Itu ciri kebahasaan untuk konjungsi urutan waktu atau kata hubung yang mengurutkan waktu, yang berhubungan dengan waktu. Ini contohnya ada, dar, bunyi geledek menggeram seperti singa yang mengaum kelaparan. Cuaca berubah seketika. Nah, kata seketika itu merupakan konjungsi urutan waktu. Ketika terlihat kilatan cahaya berbenturan satu sama lain dengan hebatnya. Itu contohnya untuk konjungsi urutan waktu. Yang B adalah kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti untuk teks imajinasi ini bisa menggunakan kata ganti orang, persona, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Di sini saya memiliki contoh kalimatnya. Lihat itu, ucap seorang anak berperawakan kerempeng yang bernama Jozu Hikari. Orang-orang hanya ternganga mendengarku berteriak dengan keras di kerumunan warga. Apa yang kau lihat? Kata seorang kakek mencoba memberi simpati. Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu, balasnya. Di sini ada 3 kata ganti. Yang pertama adalah kata ganti penunjuk. Untuk kata ganti penunjuk ini menggunakan itu. Itu merupakan kata ganti penunjuk. Ini kan itu kan tunjuk, penunjuk. Lalu ada kata ganti orang. Di sini kata ganti orang bisa ku, kau, aku, dan nya. Ini contoh kata ganti orang. Yang ketiga adalah kata ganti penanya, kan bertanya, kata tanya. Kata ganti penanya untuk kalimat ini adalah apa. Ini contoh kata ganti penanya. Sudah paham ya? Yang ketiga, dan ini adalah ciri dari kaidah kebahasaan teks imajinasi yang terakhir adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Untuk kalimat langsung itu adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh seorang tokoh. Contohnya, tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu, balasnya. Untuk kalimat langsung biasanya ucapan itu diapit tanda petik. Ini cirinya untuk kalimat langsung, diapit tanda petik, lalu ada balasnya. Sedangkan kalimat tidak langsung digunakan oleh pengarang dalam menceritakan tindakan tokoh. Contohnya, dia menjelaskan pada Zozu tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Kata menjelaskan ini adalah penanda kalau untuk kalimat tidak langsung. Itu contoh dari kalimat langsung dan tidak langsung. Itu ya anak-anak, untuk ciri kebahasaannya. Oke, itu tadi pembahasan untuk struktur dan kaidah kebahasaan dari teks imajinasi. Jadi dapat disimpulkan struktur dari teks imajinasi itu tadi ada 3, yaitu orientasi atau awalan, pengenalan tokoh, latar, dan masalah-masalah yang akan dihadapi tokoh. Lalu dilanjutkan dengan komplikasi atau permasalahan yang dialami tokoh, dan diakhiri dengan resolusi atau penyelesaian akhir. Itu untuk struktur. Sedangkan kaidah kebahasaan dalam teks imajinasi itu tadi ada
kata ganti orang, kata ganti penanya, kata ganti penunjuk, lalu ada kalimat langsung dan tak langsung, itu tadi ya. Lalu ada konjungsi urutan waktu, ini untuk ciri kebahasaan cerita imajinasi. Oke, untuk mengukur kalian sudah paham atau belum, ini ada aktivitas 4. Yang pertama kalian harus lakukan adalah membaca teks berikut. Dibaca dengan sungguh-sungguh, dipahami. Ada teks yang berjudul Gina yang suka membantu. Dibaca. Setelah itu, ini adalah latihan mandiri. Kalian diminta untuk mengidentifikasi struktur dari teks imajinasi dengan judul Gina yang suka membantu, dan yang kedua itu adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan teks yang berjudul Gina yang suka membantu. Unsur yang perlu diidentifikasi adalah konjungsi urutan waktu, kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tak langsung. Untuk pengerjaan seperti contoh tadi, orientasinya apa, lalu komplikasinya apa, terus resolusinya apa. Setelah itu di bawahnya baru dicari unsur kebahasaannya. Oke, itulah pembelajaran untuk hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks imajinasi. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap semangat untuk belajar ya. Jaga kesehatan, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.